Salah satu stimulus yang digelontorkan oleh pemerintah adalah terkait dengan stimulus akselerasi program makan bergizi gratis. Untuk bulan September 2025, program ini ditargetkan menjangkau 17.000 SPPG dengan 51 juta penerima. Dan untuk bulan November 2025 mendatang, ini targetnya adalah 25.000 SPPG dengan 75 juta penerima pada November 2025. Mbak Afi, apa yang kemudian menjadi catatan bagi pemerintah terkait dengan tetap prioritas MBG menjadi prioritas utama begitu, tapi kemudian apa yang kemudian menjadi masukan dari Perbanas? Ada dua sih mengenai MBG sama Koperasi Merah Putih yang Koperasi menurut saya, karena itu juga nanti ngambil APBN juga cukup besar kan. Nah, pertama MBG, saya melihatnya gini, itu tidak mungkin demand side-nya untuk jangka menengah panjang ya, gimana mereka bergizi dan juga punya kemampuan yang lebih baik dalam kesehatan. Tapi dari sisi supply, yaitu pengadaannya, menurut saya itu tidak banyak melibatkan UKM nih masalahnya. Karena harus standar dapurnya dan lain-lain. Jadi mungkin ke depan perlu dipikirkan bagaimana supaya ini juga membantu masyarakat meningkatkan demand. Orang-orang ini justru kepada ibu rumah tangganya yang diberikan. Untuk melibatkan UMKM tadi? Ada dua cara, mau UKM atau kepada ibu rumah tangganya. Kalau ibu rumah tangganya itu adalah orang tua daripada anak yang mendapat makan itu. Karena mereka tuh kan biasa dengan makanan orang tuanya gitu ya. Nah kadang-kadang kan suka ada yang jauh tempatnya gitu. Nah kalau kepada mereka itu nanti ditanyakan, loh nanti gimana taunya kalau itu dimakannya bagus apa enggak? Kan ada puskesmas. Puskesmas itu punya tugas sekarang ini menjaga gizi masyarakat di sekitarnya. Nah, itu diberikan dana loh itunya. Nah, harusnya dia bisa mengawasi gitu loh. Jadi kalau nggak benar, ya mereka bisa nggak dikasih lagi misalnya gitu. Itu satu cara. Cara kedua adalah gimana supaya melibatkan UMKM. Kan sebenarnya sekolah tuh ada kantin misalnya. Nah kantin tuh diminta aja untuk standar tertentu, jadi mereka bisa pakai voucher makan, jadi bisa milih juga gitu loh. Tidak mengharuskan membangun dapur dengan jadi standar. Jadi itu menghidupi juga UKM gitu. Nah ini salah satu cara mungkin dari sisi untuk membantu meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitarnya gitu. Nah itu satu. Nah yang kedua Koperasi Merah Putih ini kan juga memakan APBN yang cukup besar, bahkan nanti dikasih pinjaman dengan bunga 6% kan. Pertanyaannya nih koperasi nanti jadi apa? Karena kemarin itu ada BUMDes. BUMDes itu banyak banget jumlahnya sudah cukup besar di seluruh kabupaten kota, tapi kan kita lihat nggak ada hasilnya, tidak menurunkan kemiskinan, bahkan tidak memberdayakan masyarakat di sekitarnya gitu. Nah, jadi Koperasi Merah Putih ini juga harus hati-hati kalau tidak bisa memberdayakan, nanti akhirnya jadi beban. Nah, gimana caranya? Menurut saya, yang tadi saya sampaikan adalah bagaimana petani atau UKM dikaitkan dengan off-taker atau perusahaan, dialah menjadi penengahnya di sini. Artinya menjadi intermediasi antara perusahaan dengan UKM. Nah, kalau itu dijadikan itu bagus. Jangan koperasi ini jadi kayak bank lagi. Ya, selama ini kan kita ribuan koperasi tapi nggak jalan. Nah, jangan sampai dia nanti akhirnya jadi simpan pinjam lagi gitu. Nah, ini catatan karena kalau tidak, terus juga orangnya harus profesional. Kalau enggak nanti saudaranya kepala desa jadi di situ akhirnya nggak jalan dan akhirnya jadi kayak KUT. Ingat nggak KUT kan berapa kita punya catatan masa lalu yang kemudian. Jadi dua catatan ini yang menurut saya bisa diberdayakan dengan baik dan itu bisa membawa efek. Tapi kalau nggak diberdayakan ya APBN kita hanya hilang begitu saja gitu. Baik, saya langsung ke Bang Yosua, apa yang kemudian menjadi catatan perbaikan terkait dengan stimulus kerakyatan ini? Tadi Mbak Afi sudah memberikan catatan terkait dengan MBG dan juga Koperasi Merah Putih, Bang Yos. Ya, Bang Yosua. Ya, kalau kita bicara tadi terkait dengan jangka pendek ya, tadi saya sependapat dengan Mbak Afi ya bahwa MBG ini kan memang program jangka panjang ya. Jadi tentunya pemerintah perlu melihat lagi produktivitas dari MBG ini. Dan menurut hitungan kami sebenarnya kalau kita melihat in my honest opinion, kalau dampak impact evaluation-nya, dampak evaluasi impact dari program MBG ini sebenarnya tidak signifikan ya, sekitar 0,1% maksimal terhadap PDB dampaknya. Itu bahkan kalau kita mengasumsikan dampak untuk dengan total anggaran 350 triliun ya di tahun 2026. Ya, artinya tentunya dampak jangka pendeknya itu tidak besar karena tadi ini akan akan memakan pos-pos anggaran yang lainnya. Sehingga pemerintah juga pun perlu melihat lagi apakah perlu tadi memberikan ruang ya untuk adanya stimulus untuk pos-pos anggaran lainnya. Ya tadi untuk stimulus manufaktur, ya stimulus untuk UMKM, stimulus tadi misalkan ya dimungkinkan misalkan PPN untuk dipangkas. Ya, itu saya pikir akan memberikan driver signifikan sekali untuk mendorong spending masyarakat. Ya, karena
di tengah kondisi yang ruang fiskal yang saat ini terbatas dengan adanya anggaran MBG, Koperasi Merah Putih, yang notabene ini adalah program mercusuar yang belum tahu ya kita melihat dampaknya seperti apa. Ya pemerintah nanti perlu harus lihat nanti di akhir tahun 2025 apakah program ini sudah berdampak positif misalkan untuk penyerapan tenaga kerja. Apakah tadi yang disampaikan oleh Mbak Afi bahwa MBG dan juga Koperasi Merah Putih ini bisa memberdayakan masyarakat, bisa memberdayakan UMKM ya. Kalau memang pada kenyataan di lapangannya belum cukup optimal, pemerintah perlu fleksibel, artinya perlu melihat dalam urgensi jangka pendeknya, perlu melihat ada untuk membuka diri juga untuk melihat ada pos-pos ataupun insentif kebijakan fiskal lainnya yang bisa dialokasikan untuk pos anggaran lainnya, sehingga tidak melulu untuk MBG, untuk Koperasi Merah Putih gitu. Jadi artinya pemerintah perlu memberikan fleksibilitas ataupun ruang fiskal yang lebih lagi untuk fiskalnya, karena kalau kita melihat dari sisi moneternya, suku bunga Bank Indonesia sudah turun cukup signifikan, sehingga yang menjadi garda terdepan untuk mendorong untuk menggerakkan spending masyarakatnya adalah memang sisi fiskalnya. Nah, oleh sebab itu tadi untuk bisa memberikan ruang fiskal yang lebih optimal lagi di jangka pendek ini, pemerintah perlu memberikan prioritas ya, ataupun tadi misalkan MBG-nya tadi sudah disampaikan mungkin disasar yang tidak semua provinsi, kabupaten, kota yang dengan stunting yang tinggi dengan stunting yang tinggi dulu yang diprioritaskan, tidak menyuruh semua provinsi kota gitu. Jadi artinya ini harus lebih melihat kondisi, karena tadi pendapatan APBN kita itu cenderung mengalami penurunan ataupun tadi targetnya akan sulit tercapai, sehingga oleh sebab itu pemerintah mesti realistis melihat dari sisi anggaran dan perlu mendorong inovasi dalam hal kebijakan fiskal ya, karena tadi untuk dalam hal penempatan rekening pemerintah dari awal yang di BI ke perbankan, saya pikir itu belum menjadi salah satu solusi yang tokcer ya untuk bisa mendrive perekonomian di jangka pendek ini. Oke, baik. Sempat dibahas tadi oleh Bang Yosua, Mbak Afi, terkait dengan usulan dari Ketua Komisi 11 DPR RI, Bang Misbakun, ada penurunan tarif PPN umum. Itu yang kemudian dari 11 menjadi 10%. Apakah ini kemudian juga efektif untuk bisa tadi masyarakat menengah ke bawah ini berani berbelanja begitu? Dan apa yang kemudian menjadi harapan dari Mbak Afian? Setuju sekali, bisa PPN, bisa PPh 21. Jadi PPh 21 kan sekali 5 juta bisa dinaikkan menjadi misalnya 7 juta atau 7,5 juta. Itu kan paling tidak menambah guyuran kepada masyarakat untuk dibelanjakan ya. Lalu ada juga yang sekarang juga model adalah begini. Sekarang ini kan banyak perusahaan-perusahaan manufaktur itu juga outsourcing mengambil memperkerjakan orang untuk diambil. Nah itu kena PPN juga. Jadi akhirnya harga barang tuh jadi tinggi sekali. Nah itu juga mungkin kalau ada supply chain-nya itu PPN-nya tidak dibayarkan gitu. Nah ini juga mungkin harus diperhatikan yang berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja. Karena sekarang kan eranya itu adalah era ya terkait dengan outsourcing, karena mereka bekerja tapi di rumah, tapi mereka disuplai terus kan. Nah ini kan bagus sebenarnya. Tapi karena ada PPN jadi terlalu mahal kan. Jadi akhirnya tidak dilakukan oleh pabrik-pabrik itu. Nah itu salah satu cara. Jadi PPN dan PPh 21 memang perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Nah di satu sisi memang saya setuju juga bagaimana anggaran pemerintah ini nggak 100% langsung untuk tadi kayak MBG 350 triliun. Sekarang aja belum terserap segitu banyak gitu ya. Nah mungkin diperlu tadi yang stunting yang mana sih gitu. Jadi anggaran itu masih bisa dialokasikan untuk yang lain yang jangka pendek. Kita boleh bicara jangka panjang. Tapi ini perut orang ini kan jangka pendek dulu gitu. Nah ini juga saya rasa perlu, karena kalau kita lihat di negara-negara lain ini sudah mulai misalnya PPh-nya diturunkan. Jadi kalau yang punya anak 4, PPh 21-nya diturunkan misalnya gitu. Nah ini udah mulai berbagai negara melakukan hal yang sama karena kondisinya hampir mirip dengan kita gitu. Oke, Mbak Afi, harapan Anda terakhir ke pemerintah ke depan kemudian dengan kondisi dinamika geopolitik global, apa yang kemudian menjadi harapan terhadap perekonomian, tantangan perekonomian ke depan? Jadi di dalam pelaku ekonomi itu pemerintah perlu memperhatikan masyarakat yang menengah bawah ini yang paling bermasalah dengan berbagai kebijakan yang tadi sudah kita bahas ya. Yang kedua jangan lupa sektor swasta itu menjadi pendukung besar juga di dalam kontribusi PDB. Tapi selama ini kan mereka tidak mendapat apa-apa insentif ya, bahkan mereka yang ditarikin pajak terus gitu. Jadi perlu juga memikirkan dunia usaha agar kalau mereka investasi makin banyak, bayar pajaknya juga makin tinggi kan gitu. Nah,
Yang ketiga adalah BUMN. BUMN ini sekarang nih sejak ada Danantara nih perannya kok belum kelihatan gitu. Jadi saya rasa kalau pelaku ekonomi tiga ini berjalan bersama-sama, saya rasa pertumbuhan ekonomi kita bisa tinggi dan APBN walaupun hanya 8% tapi menjadi stimulus yang diperlukan oleh berbagai pihak pelaku ekonomi, maka perlu alokasi yang tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat targetnya. Baik, saya langsung ke Bang Yosua. Terakhir singkat saja Bang Yos, harapan Anda kemudian untuk pemerintah ke depan dalam menghadapi tantangan perekonomian dan juga kondisi dinamika geopolitik global ini. Ya, yang pertama adalah konsistensi dalam kebijakan fiskal moneter, yang kedua adalah keberlanjutan dalam strategi pembangunan ekonomi, dan yang ketiga adalah keberpihakan terhadap masyarakat rentan dan juga kelas menengah. Demikian. Baik, itu saja yang kemudian menjadi catatan. Semoga didengar diskusi kita di malam hari ini. Sayangnya dari Komisi 11 DPR RI karena kalau tidak salah agenda terakhir juga masih rapat dengan Kementerian Keuangan gitu, tidak bisa bergabung dalam diskusi kita di malam hari ini. Mbak Afiani terima kasih sudah bergabung bersama kami. Bang Yosua Parede terima kasih sudah bergabung bersama kami. Bang Yos, salam sehat selalu Mbak Afi, Bang Yosua, dan juga sebelumnya tadi ada Mas Fitra Faisal dari tenaga ahli utama PCO. Dan demikianlah dialog Arah Angin TVRI. Saya Ardianto Wijaya mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih banyak Mbak Afi, thank you, dan Joy.